sudah bagus itu jangan mendowngrade-kan diri. Jadi sudah bagus itu terus melu-melu liane. Biasanya itu banyak teman-teman kita terutama pegawai Kementerian Agama swasta yang bukan atau bukan PNS, belum PNS atau P3K, itu adanya pengeluh saja, kurang ini, kurang itu. Tapi itu nggak pernah saya dengar diputus. Jadi para teman-teman yang dari RA, jadi sering saya ceritakan di mana-mana. Kita kemarin ketemu ya, di mana itu ya? Teman ada yang ketemu saya ya. Jadi mereka laporan ke saya kalau teman-teman RA ini setiap bulan infaknya 3 juta. Iya kan? Dan itu saya ceritakan di Jawa Tengah. Contoh itu putus itu. Mereka guru RA itu semuanya tiap bulan infak 3 juta. Saya ditanya siapa yang di ujung Brebes, di ujung Loro, di ujung Wonogiri, saya ditanya gaji guru RA itu berapa? 3.200.000. Yang 200 diwujudkan tunai, yang 3 juta dianggap sedekah. Sudah bagus begitu, kok pengen tiru-tiru yang lain-lain gitu ya, yang sebentar mengeluh kurang ini, kurang itu. Baik teman-teman sekalian, selaku pimpinan yang tadi disebut oleh Pak, saya yang paling tua, saya kira mungkin saya juga yang paling tua di sini. Pak Sudi masuk jadi pegawai tahun berapa ya? Tahun berapa itu? 95. Saya tahun 92 sudah jadi pegawai. Jadi sampai belum lahir saya sudah jadi pegawai. Ya, ibumu, bapakmu lagi pacaran, saya sudah jadi pegawai. Ini kan lewat tahun 2000-an semua kan ini. 2021. Ya, yang dituakan di Kanwil, saya menyampaikan ucapan terima kasih, rasa bangga dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada semua. Meskipun mengucapkan ini sesungguhnya saya ya malu karena ya mengisau terima kasih. Dan sebenarnya bukan terima kasih, ini matur nuwun saja. Kan kalau terima kasih itu terima kasih, ya. Jadi mau terima tok gitu, nggak pernah. Jadi susah, jadi saya ini terjebak di acara ini atau gimana nih saya? Ya, kalau kita disampaikan, jadi bukan saya yang berinfak. Tadi ada pembangunan pesantren yang ada di Nahdlatul Muslimin Bundaan. Nah, kebetulan di situ saya melihat ada potensi bagus yang bisa dikembangkan di situ sebagai pesantren Pancasila. Maka kemudian saya ini seringkali dititipi duit sama orang-orang, saya kumpulkan di kafe, terkumpul dan kemudian kita dorong, kita bantukan ke sebagaimana amanatnya itu. Maka tadi itu bukan duit saya pribadi, Pak, duit yang saya dapat dari mana-mana itu, maka saya katakan ini infaknya para pegawai kami di se-Jawa Tengah, kita tadi bantukan 100 juta. Ini juga lagi omongan. Tadi saya sudah matur sama Pak Kepala Kemenag, kalau nanti itu proses pengajuannya mudah-mudahan tidak sampai 10 hari, nanti sudah bisa kita cairkan. Itu yang kegiatan di sana. Nah, yang di sini itu belum ada yang berikrar tolong ini nanti untuk PKM. Ini harus kita carikan modusnya gitu. Jadi cara agar bisa kita lakukan itu. Jadi kita pernah bantu IGRA, KKRA, KKG, bisa kita bantu. Tetapi bentuknya kegiatan, bukan ke personal. Jadi bukan nambah honor misalnya, tidak. Tapi kalau misalnya ini sih juga, makanya tadi saya usul ini yang bikin singkatan siapa sih? Dulu ada BOM, bantuan operasional madrasah. Setelah ini merasa mengganggu, maka kemudian meskipun madrasah namanya tetap BOS, ya kan? Bantuan operasional sekolah di madrasah. Kita punya pengawas kita itu pengawas sekolah di madrasah. Jadi pengawasnya kan nomenklaturnya pengawas sekolah. Ini kan operator diambil 2 huruf, kenapa madrasah cuma diambil 1 huruf? Terus OPM, dan kita
diserbu karo orang gitu. Kayak kumpul gitu. Dan terakhir di sini. Kalau dua ya diambil dua lah. Oh, nah. Kalau diambil satu ya OM. Bisa. Idiom yang punya konotasi buruk, ya sebaiknya dihindari. Kemarin itu madrasah di Tegal itu bikin ngobrol moderasi beragama ngombe, ngobrol moderasi beragama. Tapi di kampung saya ngombe itu artinya tidak kayak seneng ngombe. Maka saya minta juga ganti istilah. Ada teman itu ada namanya anak-anak muda pecinta karawitan Indonesia, bikin singkatan PKI. Itu lah gitu. Dan itu PKS boleh Pak, PKB boleh, nah PKI kok nggak boleh? Bukan soal boleh nggak boleh, ya singkatannya kan mari merinding kan. Nah, yang kayak begini, nanti kita komunikasikan karena ini kalau ini produk dari pusat. Memang yang sering susah itu bukan pusat, bawah pusat kita ini ada di daerah-daerah ini ada setara. Tapi lah kita sampaikan ke sana. Jadi teman-teman sekalian, silahkan pakai perumpamaan apapun, mau perumpamaan akar, mau perumpamaan matahari, akar harus matahari, boleh aja. Jadi matahari kan tetap menyinari. Bahkan kasih ibu itu diidentikan dengan bagai sang surya, boleh saja. Matahari itu indah kalau lagi terbit atau kalau lagi terbenam. Kalau lagi terbit, matahari itu indah sekali, ada sunrise. Kenapa matahari yang baru terbit itu indah? Karena dilihat. Coba kalau nggak dilihat. Dan matahari tidak pernah peduli dia dilihat apa enggak, dia tetap saja indah tiap pagi. Yang menikmati keindahannya malah yang muker masih tidur. Tapi silakan bikin perumpamaan, tapi pastikan itu menginspirasi kebaikan kita. Itu membuat kita makin tangguh lagi, makin bersemangat lagi. Hari-hari ini saya keliling di beberapa tempat ketika berada di pesantren, di madrasah, saya mau menyampaikan tentang trilogi madrasah, khususnya yang ada di Jawa Tengah. Nanti kalau saya di Jakarta ya bisa pakai saya Indonesia. Ini Jawa Tengah ya, Jawa Tengah itu benda. Apa itu? Yang pertama adalah keislaman dan keindonesiaan. Ini watak dasar madrasah. Ini yang membuat Indonesia merdeka. Nek mau keislaman tok, awal dia itu merdeka. Umpama merdeka jadi orang kayak ini. Mungkin kita akan hari ini kita nggak rapat di sini, tapi hari ini kita ketemu di sini latihan perang karena kita akan perang melawan Manado, kita akan perang melawan Bali, kita akan perang melawan Medan, kita akan perang Ngawi. Sampai angkai negara di Nusantara ini. Kalau tidak bicara tentang Indonesia. Tapi kalau hanya bicara tentang keindonesiaan saja tanpa keislaman, ya kacau, kita tidak pernah merdeka. Karena merdeka kita itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu khas Islam, meskipun dipakai oleh semua agama dan mayoritas penduduk kita. Islam dan Indonesia dalam satu tarikan nafas, itu watak dasar kita, menyadarkan kita sebagai bangsa yang bermartabat untuk merebut dan mengisi kemerdekaan, pertahankan dan mengisi kemerdekaan. Yang kedua, keilmuan dan kemodernan. Salah satunya keilmuan dan kemodernan ini dasarnya yang berbasis data. Karena nggak mungkin Pak Suhadi saya itu melihat data lengkap, nggak mungkin. Atau itu bahasa nggak mungkin itu nggak bisa. Yang bisa siapa? Ya penjenengan yang berhadapan langsung dengan data. Lah kalau kemudian data itu diketik atau ditulis tidak pakai jari, ada nggak data yang diketik dan ditulis tidak pakai jari? Ada. Pakai lutut. Tahu? Siapa itu? Nulisnya pakai lutut, pernah dengar itu ya? Data ditulis pakai lutut alias di
dan keputusannya bisa salah. Maka saya setuju. Ini Kementerian Agama menjadi hebat begini ya, penjaringan ini yang berperan. Karena data yang disajikan, data yang masuk bagus. Meskipun tiap hari, tiap tahun kita ini selalu ada rapat sinkronisasi data. Nah, sekarang ada istilah baru, pemadanan data. Jadi intinya yang untuk harus bisnis. Data kita secara umum bagus dan kita ingin data itu terintegrasi, maka kita punya super apps kita, usaha itu nanti termasuk bagian dari integrasi data itu. Tapi bagian dari data yang sekarang ini masih belum bagus itu adalah isu yang belakangan ini berseliweran kaitannya dengan penempatan P3K. Ya, ini ada yang lulus P3K di sini? Sudah ada ya. Tapi kalau di madrasah penjenengan, di tempat lingkungan penjenengan sempat mendengar konon katanya akan ditempatkan di tempat di luar Kudus, di tempat yang jauh dan sebagainya, itu basisnya data. Kemarin ada yang menyampaikan dari madrasah di Kudus ini, Pak, di madrasah ini yang lulus cuma saya saja loh Pak. Jadi teman-temannya banyak yang ikut tes, tapi yang lulus cuma dia saja. Tapi dia tidak bisa ditempatkan di tempat itu. Kenapa? Karena tidak ada formasinya. Dan formasi ini siapa yang menentukan? Yang memutuskan? Yang memutuskan, yang menentukan Menpan RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bukan Menteri Agama. Tapi pasti Menpan itu ngambil datanya dari kita. Nggak mungkin Menpan cari data sendiri. Mungkin dari emis, mungkin dari simpatika. Jadi nanti gambaran, nanti Agustus awal, jadi kan mungkin akan mendengar kegaduhan, keriuhan gitu ya, sampai gaduh lah. Itu tiba-tiba di Kudus tempatnya di Blora, Kudus tempatnya di Brebes, Kudus tempatnya di Cilacap. Bisa jadi. Karena memang di madrasahnya itu nggak ada. Mau ditempatkan di Demak nggak ada. Di Demak ada, ternyata orang Demak sendiri ada. Pasti sudah ditempati orang Demak. Karena kemarin kebijakan yang saya sampaikan kepada teman-teman yang mengatur yang itu, sepanjang di satkernya masih ada, tempatkan di satker. Kalau enggak, tempatkan di tempat yang dekat dengan domisili. Nah, data yang tidak bagus ini ya nanti bisa menyebabkan munculnya kebijakan yang bisa jadi tidak bagus. Maka saya berharap meskipun mungkin itu katanya tidak dilihat, bahkan kadang diinjak, kalau bisa diinjak ya enggak, ya paling doyak-oyak lah. Dan ini modelnya kan paling lambat kapan? Bukan yang sering tanya paling lambat kapan, mesti orang ini kertelat. Udah itu saya tak ditanya paling lambat kapan? Bocahnya mesti kertelat. Itu sudah. Ya, keilmuan dan kemudian. Yang ketiga, kemandirian dan keumatan. Ini watak kita. Jadi RA kita tidak ada satupun yang negeri. Tidak ada. Pesantren kita nggak ada satupun yang negeri, bahkan tidak boleh. Instansi pemerintah bikin pesantren itu nggak boleh. Dari madrasah ada yang bikin pesantren itu bukan pesantren, itu asrama. Terus pakai dengan asrama. Itu bukan pesantren, tetapi boarding school, kelas boarding. Nah, boarding sama asrama ya berbeda. Jadi ini yang kemudian termasuk madrasah kita, madrasah Ibtidaiyah, madrasah Sanawiyah, madrasah Aliyah. Saya baru saja membuka datanya tadi, saya akan lupa kalau madrasah Ibtidaiyah, tapi kalau madrasah Sanawiyah kita ini punya 129 MTSM. Tapi kita punya 1.636, 1.000 bahkan 1.000 hari ini 1.640 madrasah swasta. Kita punya 65 madrasah aliyah negeri, dan kita punya 658. Ini sudah jadi 70 dengan izin baru yang keluar bulan Juli ini. 670 madrasah aliyah swasta. Lebih banyak swastanya dibanding dengan kondisi ini ternyata tidak mematahkan, tidak membuat prestasi madrasah Jawa Tengah tertinggal. Justru kita ini ada pada 1-2 besar. Kadang-kadang ya juara 3, tapi rata-rata kalau Jawa Tengah itu kalau nggak ranking 1, ranking 2
semakin luas secara nasional, padahal lebih banyak swastanya. Ya, di kampung sebelah di Jawa pinggir atau di luar Jawa ya sama saja, lebih banyak swastanya. Kenapa bisa bangkit begini? Karena memang sejak awal, bahkan sebelum Republik ini berdiri, madrasah-madrasah sudah ada. Sebelum Indonesia ini berdiri, pesantren-pesantren sudah ada. Dan mereka pejuang, bukan penumpang. Dan saya berharap kita ini menjadi putra-putri, menjadi anak-anaknya pejuang, menjadi penerusnya pejuang. Tapi sampai ini jangan mendowngrade diri. Udah sama aja itu sama. Sana kan nggak baik, baik kan sih. Sebenarnya dulu kira Tom Yutomol. Masa infak pak nggak baik. Nah kami sebagai pelayan penjenengan, pelayannya lembaga-lembaga pendidikan, yang berupaya memperbaiki diri untuk memperbaiki layanan. Ya meskipun mungkin tidak disebut maksimal, tapi ini sudah luar biasa. Anggaran Kementerian Agama di Jawa Tengah ini 85% digunakan untuk pendidikan. 85%. Setelah saya lihat kemana larinya 85% ini, paling banyak digunakan untuk bayar gaji pegawai, gaji guru dan sebagainya itu di madrasah dan di macam-macam. Yang kedua untuk tunjangan profesi guru. Yang kamu mau bilang lain itu masih kuliah gimana kalau bisa dapatkan tunjangan profesi ya, yang PPG-nya kapan bisa untuk PPG bla 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 kapan usul PPG juga perlu pakai tes apa namanya pre-test itu nggak perlu pakai pre-test orang lulus dan sebagainya. Dan yang ketiga untuk BOS, bantuan operasional sekolah yang di madrasah itu tadi. BOS pun kita baru bisa mengcover 90% dari siswa madrasah negeri. Itu sudah menghabiskan 85% anggaran Kemenang. Tinggal tersisa 15%. 15% itu untuk pekerjaan apa? Untuk ngurusi penyuluh, untuk ngurusi rumah ibadah, semua masjid, semua gereja, kapel, vihara, pura, untuk ngurusi ormas keagamaan, semua agama, untuk mengurusi kitab suci, untuk mengurusi zakat, untuk mengurusi wakaf, untuk mengurusi kerukunan beragama, untuk mengurusi pernikahan, keluarga sakinah, rukyat, hisab dan rukyat, untuk mengurusi haji, mengurusi umroh. Sekian banyak pekerjaan yang masuk dalam kolam urusan agama ini hanya dibiayai 15%. Jadi kalau ini ditambah pendidikan, yang urusan ini ya sebagai contoh begini, sebenarnya kita mau bercerita banyak tentang haji dan umroh di tengah masyarakat, dan cara bercerita yang efektif itu lihat baliho-baliho yang ada di kota-kota itu, yang ada di pinggir-pinggir jalan raya itu. Kami juga lihat baliho-baliho itu pernah ada baliho dari kemana? Nah, yang ada dari biro-biro umroh, biro haji. Karena nggak ada anggarannya. Dan kalau dana uang dari jamaah haji, untuk jamaah haji sendiri. Petugas-petugas haji itu dibiayai dari pajak, bukan dibiayai dari dana haji. Yang setoran 25 sampai dengan 50 juta itu dibiayai dari yang 15% ini. Hari ini kami masih numpang, masih nyari ke Kemenang Pusat karena kemarin ada tambahan petugas. Sampai hari ini honornya kita belum bisa bayar. Duitnya kemana? Yaitu tadi yang 85% untuk urusan pendidikan. 85% itu saja belum bisa mencakup semua, sehingga para operator pun zamannya itu kayak zaman sebelum merdeka itu berjuang. Tapi ini saya ingin sampaikan kepada dengan semua, bukan kita tidak ada perhatian dan sebagainya, karena kondisinya seperti itu. Tetapi kita beruntung, kita punya teladan, kita punya contoh para pendiri Republik ini, para pendiri madrasah ini, yang mereka menempatkan dirinya sebagai pejuang, bukan sebagai penumpang. Yang mereka bicara senyatanya tentang fungsi agama, yang percaya betul bahwa dalam agama itu ada namanya pahala, ada namanya fadilah, ada namanya barokah. Dan ini sesungguhnya ada di kita. Hanya sebenarnya yang sudah ada ini sering-sering terganggu-ganggu, melirik ke SD begitu, melirik ke SMP, SMK, SMA begitu, kemudian ada pikiran-pikiran yang mengganggu. Teman-teman sekalian, kita akan berusaha sungguh-sungguh bagaimana
bagaimana agar penyiapan data ini bisa terus kita kawal dengan baik. Tentu kemudian penjaringan juga perlu mendapatkan perhatian. Kita akan cari caranya. Nah, yang bisa dilakukan kemenang kalau penjaringan punya kegiatan, bisa diajukan bantuan. Kegiatan, bukan belanja personal, bukan untuk bayar honor dan sebagainya. Tapi ya tidak perlu lah bikin kantor operasional itu sini. Kita sudah punya tanahnya Pak, kita mau bangun gedung kantor operasional sebagai tempat rapat ya nggak perlu lah gitu ya. Kalau madrasah bikin gedung ruang kelas, bikin gedung ini dan itu mungkin. Kalau pesantren bikin ruang santri, bikin tempat belajar mungkin, tapi kan OPM, OPMA, OPM nggak perlu lah gitu. Penyuluh bisa jadi kegiatan. Kemarin kita penyuluh. Kemarin saya diajak penyuluh Cilacap untuk nyembelih sapi di Nusa Kambangan. Nusa Kambangan itu ternyata penghuninya banyak, tetapi mereka hanya mendengar saja kalau di luar sana itu ada hewan kurban yang di sana. Ya, kemarin datang sana. Belum bisa kita bantu dari anggaran yang tadi disampaikan. Kita komunikasikan dengan Basnas Pusat. Basnas Pusat ada sapi. Saya tanya, gimana kalau kita di Cilacap dikirim sapi? Kalau sudah mepet makan dia. Nah, dibincangkan kalau di Jawa Tengah selalu ada dan ada sapi yang kita kirim ke sana. Ya kalau nggak bisa kita sendiri, kita komunikasi dengan pihak yang lain. Saudara-saudara kita, mitra kita banyak. Nanti silakan Bu Kasih nanti untuk bisa merencanakan ini kegiatan apa yang sebaiknya bisa kita lakukan bersama. Terima kasih teman-teman semua. Sudah makan? Kalau sudah saya lanjutkan. Sudah turun? Ya kalau begitu kita sudahi saja ya. Terima kasih sekali lagi. Saya sampaikan rasa hormat dan bangga pada semua penjara semua. Jadi permintaan maaf belum bisa melayani dengan baik. Mari terus kita saling menopang, saling bersinergi untuk terus menjaga kualitas yang sudah baik ini tidak melorot tapi terus meningkat menjadi lebih baik. Mudah-mudahan diridhoi dan dirahmati